Kalau pusing tuh kalau nggak dikeluarin darahnya dari sini tuh nggak hilang. Oh, jadi dibekam kepalanya yang dibekam? Walaupun kau berkali-kali berganti, takkan sesuai. Maksudmu berkali-kali ganti pasangan? Keinginan. Tapi nggak bahagia gitu? Iya itu justru itu makanya saya kesini. Jangan pernah meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, dan jangan menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaramu sendiri. Subhanallah. Kalau susah Allah aja. Susah ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini di markas Mata Langit sudah ada tamu, yaitu Ibu Lili dari Petukangan Ciledug ya Bu ya. Beliau diantar oleh anaknya namanya Fahmi. Nah, Ibu Lili ini mengalami keluhan yang dianggap di luar nalar, sudah dirasakan selama 8 tahun dan sudah menjalani berbagai terapi, baik medis maupun non medis. Namun karena belum mendapatkan perubahan yang berarti, maka beliau nekat untuk menghubungi Mata Langit dan akhirnya hari ini kita ketemu. Nah, Ibu bisa diceritakan awal keluhan itu gimana Bu? Yang dirasakan apa? Saya sering dada saya tuh sakit nyesek sampai nembus gitu kan Pak ya. Ya saya udah ke dokter, udah minum ini, udah dikerokin, udah dibekam kayak gitu, tapi kok masih kayak gini gitu. Terus bahkan yang ngedrop itu yang bulan ini. Iya, udah ngedrop banget. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa kerja apa. Nah, itu waktu dadanya sakit itu rasanya seperti ditusuk. Ditusuk terus. Iya. Ibunya kan pekerjaannya ini ya, apa namanya, tailor, jadi penjahit yang mengerjakan bikin baju untuk perempuan ya. Iya. Artinya kerjaannya bukan kerja berat gitu yang harus angkat barang, tapi katanya sering rasa tuh capek banget kayak abis naik gunung. Padahal udah dikurangin banget sih untuk belakangan ini, udah dikurangin banget. Karena saya juga sayang sama badan saya gitu kan, saya nggak mau sakit gitu. Nah, Ibu bilang kan dari 8 tahun yang lalu ya. Nah, waktu 8 tahun yang lalu itu awal mula Ibu merasa ini kayaknya bukan medis deh ini. Apa itu yang membuat Ibu? Waktu itu ini sering-sering nggak fokus aja sih awalnya. Kenapa ya kok saya gini gitu. Terus Ibu bilang katanya nggak bisa mikir sama sekali. Maksudnya nggak bisa mikir itu gimana? Lupa-lupa atau? Bukan, misalkan kan kalau kita bikin baju itu kan perlu ini gimana ya modelnya, ini harus gimana, itu udah nggak nyambung sama sekali. Oh iya saya paham. Maksudnya ide kreatif nih biasanya saya bikin itu macet gitu. Nah, terus apalagi yang terjadi 8 tahun yang lalu? Ini maaf, saat itu Ibu posisinya single parent atau masih punya suami? Suami saya yang terakhir itu udah datang pergi gitu loh. Oh, berarti tapi masih statusnya masih sampai punya sekarang suami. pun. Oh, sampai sekarang masih ada suami? Masih, tapi udah nggak komunikasi, udah lama udah hampir 4 tahunan. Gitu. Tapi statusnya belum cerai? Belum. Oke, terus gimana lagi Bu? Apa ya? Saya udah nggak bisa ngomong. Nah, terus katanya Ibu kan udah diobatin kemana aja? Waktu terakhir ke ininya tuh sampai udah pernah sudah sampai ke Jawa Timur ya? Iya, gitu. Kebetulan kan saya orang sana, jadi udah sekalian pulang gitu. Nah, itu bertahan lah sampai hampir 2 tahun. Saya nggak kayak gini gitu kan. Itu udah nggak nyambung banget kalau diajak ngobrol tuh apa gitu. Susah gitu dipakai untuk mikir ya? Gitu. Kayak kemarin saya juga maksain nyelesain baju orang, itu udah nggak bisa mikir sama sekali. Nah, waktu ke medis apa analisa dokter? Nggak ada, kata dokter paling ini cuman saraf-sarafnya aja pada tegang. Udah dikasih obat, ya udah sih baik cuman sementara gitu. Bahkan kalau pusing tuh kalau nggak dikeluarin darahnya dari sini tuh nggak hilang. Oh, jadi dibekam kepalanya yang dibekam? Oh, berarti dibotakin. Ya ampun, apa deh? Dipitakin. Dibotak hanya khusus tempat yang dibekam. Iya. Nah, kan Ibu kan bilang sejak chat sama saya itu langsung banyak kejadian aneh. Iya. Gimana tuh? Tiba-tiba pinggang saya sakit, itu belum pernah namanya saya sakit sampai kayak gitu, itu belum pernah. Saya pikir asam urat gitu kan. Pagi-pagi saya ke dokter, dites tes darah, tapi kok asam uratnya masih jauh gitu. Memang kolesterol sih saya ada ya 250, 225 gitu. Memang dari dulu udah susah. Terus
Apalagi kejadian aneh setelah menghubungi kami? Iya itu terus tiba-tiba kan Mbak itu udah sembuh kan, saya beli jamu belum diminum, langsung pinggangnya udah sembuh gitu, terus ya udah saya minum aja gitu terus. Tapi apa menstruasinya teratur nggak selama sakit? Teratur sih, Teratur. cuman tanggalnya yang kayak itu ya, makanya tadi pagi tiba-tiba. Berarti nggak teratur, maksudnya Iya. paling nggak teratur tuh apakah tanggalnya setiap bulan sama apa tidak? Enggak, Oh iya, maju berarti- Karena saya melihat ya. ada Nggak sedikit teratur. pengaruh ke perut sakitnya selain di kepala gitu. Nah iya itu sih, itu sering gitu, bahkan saya waktu masih ada suami tuh kalau habis berhubungan sama suami tuh pasti turun. Oh, turun berok? Sakit. Iya, jadi sampai suami bilang, "Loh, kayak gitu gimana dong, masa malam paginya mesti harus diurut dinaikin kayak gitu." Jadi setiap habis menjalankan kewajiban sebagai istri, besoknya pasti menderita dong. Iya. Kalau turun berok kan susah jalan Iya. sakit ya. Oh banget Mbak, udah itu banget sih kayak gitu, itu udah sampai di laser juga. Cuman saya lihat tadi makanya saya tanya kan, karena saya melihat ada arah selain kepala yang setelah tadi diceritakan, perut juga Soal saya kewanitaan. mengalami sakit ini di masalah Iya, kewanitaan. itu kadang saya takut. Di masalah Iya. kewanitaan gitu, makanya saya tanya tadi kan saya nggak langsung mau sampaikan, oh ini misalnya di kewanitaannya bermasalah atau bagaimana, biar mbak yang ceritakan saja. Makanya saya tanya, Ternyata memang menstruasinya benar, iya. gimana selama ini, lancar apa enggak? Itu Karena saya sih, melihat itu yang di bikin arah perut. kesel. Mm-mm. Kayak gitu, padahal kita berhubungan Karena ini badan memang juga. yang saya lihat memang ada yang berniat memang membuat mbak sendiri itu hidupnya nggak bahagia, nggak bisa bekerja, dibuat Susah mikir. otaknya nggak melemah, fokus. ya kan, dibuat dadanya sesek. Iya, Jadi kadang- memang agar mbak tuh nggak bisa bahagia gitu. Niat dia ini memang seperti itu, tujuan dia ya menghancurkan. Bertanya tujuannya apa ya Ini pasti. berarti memang positif, Pasti ada ya kiriman. tujuannya nih iri, dengki, nggak ingin melihat mbak bahagia, dikirimkanlah sihir yang bersifat seperti itu. Sakit pada kepala, kayak dipaku rasanya, nyut-nyutan, ini kan harus benar-benar botakin. Sampai dibetakin dia itu. Oh, sedot Dibekam. darah hitamnya. Itu yang bekam sampai bilang, "Mbak ini udah nggak wajar, masa bekam belum 2 minggu udah dibekam lagi." Saya bilang, "Habis mas saya nggak bisa, kalau nggak dibekam saya mau pakai apa lagi?" Kayak gitu. Jadi nanti kalau habis dibekam tuh Habis itu saya lihat lagi ada kayak anak kecil 2 itu, dia suka ganggu biasanya kalau malam tidur. Kayak mbak tuh kayak menyusui saya lihat. oh gitu. Menyusui 2 anak bocah ini. Saya nggak tahu bocah ini nih suruhan Nah apa itu dia, gimana. apakah kiriman yang sama atau dari rumah Bisa tempat jadi, tinggal? bisa Iya jadi. kemarin kan ada waktu itu saya bongkar keramik di depan rumah gitu kan karena diganti keramik. Terus itu ada ini sih, Ada apa? ada Nemu apa? bungkusan. Oh, nemu bungkusan. Iya, terus kalau yang satu lagi itu memang bungkusan dari keluarga di sana karena kan saya sendiri di sini. Bungkus untuk penjagaan tujuannya. Satu tuh yang satu lagi bukan. Yang satunya itu yang Udah. masih tanda tanya ya? Oh iya, jadi Masih dari penasaran? orang dari rumah. Nah, apakah pengaruh Jadi Oh. itu atau 2 apa? bocah Saya ini bawa sih saya ini. ngelihat kayak suka nyusuk gitu di Tapi mbaknya. bukan, maaf, bukan tuyul bukan ya? Ya sebangsa-bangsa begitu. Oh. Yang saya khawatirkan jadi takutnya nanti mbak jadi tumbal pesugihan orang. Astagfirullah. Ya kadang kayak capek saya kerja, nanti dapat duit 300.000 berobatnya melebihin. Jadi Saya nggak percaya kan. Nah terus yang Tapi membuat mana bungkusan yang katanya di bawah ditemukan enggak? itu? Di bawah ya? Ambil. Oh, ada ya? Oh, taruh aja di atas meja nih, biar di kamerain gitu. ini ini udah ketemu. tadinya keramas. Tadinya kertas. Tadinya kertas, tapi Ini, karena ini. kena hujan basah, Mungkin kena peluran gitu. jadi kan. mengeras. Iya. Kayak balutan kain putih gitu ya. Yang ini kayak pocong ya? Oh, Pocong ini, pocong kecil. Maju aja, balutan mau kain sini, Bang. putih begitu. Lah Itu- ini tadinya Tadinya apa? kertas. Ini Iya. kertas. Kertas Kok terus jadi kayak batu ya? Ini waktu dibongkar keramik dapatnya. enggak, ini bongkarnya kemarin yang rencana mau kesini. Kok Ya bisa udah. tahu ada barang ini di situ? Iya, waktu ketahuannya itu kan bongkar keramik waktu itu, terus saya nanya Ini sama Pak Desa di kayak kampung apa? gitu kan, Pak Lima. Kertas yang ada tulisan-tulisan gitu tapi nyatu sama Saya bilang, keramiknya. Kalau oh kayak ini kok ada pocong. gini, udah taruh aja nggak apa-apa. Dia bilang nggak ganggu. Udah Yang bilang balikin. gitu siapa? Waktu bongkar keramik Ya yang itu- bilang begitu nggak apa-apa siapa? Yang bongkarnya atau Oh siapanya? bukan, jadi ada Pak D di kampung. Oh, Iya. keluarganya ibu. Keluarga gitu kan waktu Ibu itu. nanya lewat telepon. Nanya, kok ada gini-gini gimana, kan saya juga takut gitu ya. Tapi itu rumah dari keluarga ibu emang. Bukan, ini saya sendiri sih waktu itu. Ibu beli rumah itu. Iya, tadi petakan gitu. Tapi ibu tahu yang nanam ini. Nggak tahu. Oh bisa, berarti bisa Oh kalau yang dicari. ini Ini kalau saya rasa ini kekuatannya masih ada ini.
Masih ada kekuatannya. Waktu itu kan di rupiah, terus kata saya kan cerita, iya Ustadz ada gini-gini, ambil. Kalau nggak diambil percuma, dia bilang gitu kan. Enggak, maksud saya gini, kan ibu tuh rumah sebelumnya kan bukan ibu yang nempatin. Bukan. Nah takutnya ini sebenarnya dari orang sebelumnya. Enggak ya, bukan ya? Ini bukan dari sebelum, memang khusus ini. Oh, Buat ibu. berarti ada seseorang yang nanam di situ dong? Iya. Waktu itu sering pagi-pagi pas saya udah keluar tuh ada taburan garam di depan pintu rumah. Jadi saya takutnya ibu ini jadi tumbal pesugihan orang. Dari arah yang Ya. mungkin orang yang ibu tidak kenal? Bisa masih sekitar, karena ini arahnya bercabang-cabang, ada 2 arah saya lihat. Oke. Arah dari orang terdekat ada, arah dari sekitar saya lihat juga ada kayaknya gitu ya. Berarti kan begitu. Iya, terus bahkan tempo hari saya sempet itu nggak berani masuk ke rumah waktu saya baru nikah sama suami saya yang terakhir itu. Maksudnya nggak berani masuk rumah? Jadi saya ngerasa rumah saya itu udah kayak kuburan gitu loh, takut banget gitu. Terus tinggal di mana kalau nggak berani masuk? Jadi kalau udah beduk maghrib, saya udah buru-buru sholat, abis itu saya ngungsi ke tetangga. Nanti suami pulang. Allah. Oke, Panglima sudah langsung tarik makhluknya biar kita interogasi. Ayo Bu, kita telisik nih akar permasalahannya dari mana. Siapa kamu? Kaitanmu apa Siapa sama kamu? Ibu Lili? Kamu menempati apa? Menempati ruang kosong Di badan Ibu? Apa di rumah? di rumah. Apa kamu ada kaitannya dengan barang yang dibawa Ibu itu? Sudah lama. Berarti ada seseorang yang menanam kamu di situ. Itu kan ada 2 tuh, pocong sama kertas yang bertulisan apa Bu? Arab. Tulisan Arab. Kamu ada di mananya? Aku di sudut-sudut rumah. Sudut-sudut. Sejak lama aku bersamamu. Yang kamu lakukan apa? Kenapa kamu ada di tempat saya? Laki-laki itu Majikan kamu laki-laki. terusku Yang nyuruh dia laki-laki Bu. untuk bersamamu. Siapa yang nyuruh? Dia mempunyai warna yang sama dengan anakmu. Oh, laki-laki itu berkulit hitam. Namanya siapa? Mengandung huruf O. Banyak. Apalagi selain O? N. N, ada 3 orang, O dan N. Ibu ada laki-laki yang Ibu kenal 3 Iya. orang namanya mengandung N dan O semuanya. S, N, O itu 3 orang. Ini yang O. Iya sama. Jadi yang mana siapa orangnya, ciri-cirinya? Dan dalam sesuai keinginanmu, walaupun kamu berkali-kali berganti, takkan sesuai Maksudmu berkali-kali ganti pasangan, keinginan. tapi nggak bahagia gitu? Ibu merasa gitu nggak? Iya itu, justru itu makanya saya kesini karena ya saya takut juga ya. Aneh ya? Saya takut lah, pertama takut nanti gagal lagi gitu kan, soalnya keluarga saya juga udah ngecapnya saya tuh udah jelek gitu loh. Kayak gitu. Kenapa kok nggak boleh bahagia Ibu? Majikanmu yang suruh, biar Ibu nggak punya pendamping, biar gagal terus. Yang dia kan dia sendiri. Iya kenapa? Kok begitu gitu? Saya kan pengen punya keluarga, pengen punya suami. pengen- Salah Ibu apa? Salah saya apa? Hanya ada satu laki-laki yang ada di pikiran. Maksudnya gimana ini? Laki-laki tapi tak bersamanya. Kau pernah berpikiran hanya laki-laki itu saja, tapi tak bisa kau bersamanya. Coba sini Bu, deket lagi. Maksudnya gimana? Jadi Ibu kepikiran sama laki-laki itu terus, tapi Ibu nggak bisa sama dia. Namanya sesuai nggak sama yang disebut? Iya. Nah coba, Iya. biar jelas ciri-cirinya bagaimana? Selain kulitnya sama dengan anaknya, rambutnya apa? Ikal, gondrong, apa itu? Cepak,
Postur tubuhnya kayak apa? Lebih tinggi dari ibu. Oh, tegap. Umurnya lebih tua atau lebih muda dari ibu? Dia lebih tua, hanya beberapa saja. Maksudnya nggak terlalu jauh gitu bedanya. Terus apa lagi cirinya? Naik motor. Orang yang suka naik motor. Coba ingat-ingat lagi. Apa ya, semuanya gitu ya? Semuanya naik motor. Gimana sih? Ayo, yang jelas lagi. Orang mana dia? Dari suku Sama-sama Jawa. Jawa. Jawanya kota apa? Duduk kayak mau ganti makhluk deh nih. Astagfirullahaladzim. Aduh, duduk. Dia nyusu nih. Jangan-jangan ini nenek bocah itu Bang Lima. Siapa kamu? Mau nyari apa? Minum apa sih kamu? Minum susu. Kamu sudah lama di rumah ibu? Ketawa-ketawa deh. Susu siapa yang diminum? Susumu. Ngawur. Kamu siapa yang suruh bisa ada di rumah ibu? Cewek berjilbab. Perempuan pakai kerudung. Yang nyuruh dia, menurut dia, pengakuannya perempuan pakai kerudung. Iya. Apa hubungannya sama saya? Perasaan saya nggak pernah ada masalah. Awas ya, jangan fitnah kamu. Apa masalahnya? Kok sampai kamu dikirim? Oh itu, apa? Ibu bikin baju? Oh. Kan bikin pola Iya, gitu ya? iya. Ya. Oh berarti ini persaingan usaha? Iya, pakai jahit kan, mesin jahit kan diinjekin ibu gitu. Aku ngerti soalnya ibuku penjahit juga di Madiun. Apa? Dibuat susah mikir, nggak ada ide kreatif untuk bikin desain. Itu tujuannya kamu dikirim. Oh, gitu Bu ya. Kalau lagi bingung mikir mau bikin pola, boleh taruh ibu pusing gitu. Iya, kayak kadang gitu. udah saya gulung, saya tinggal tidur dulu. Astagfirullah kayak gini. Iya. Ayo sini maju lagi. Itu kenapa gitu loh, siapa sih, bingung sih perempuan. Jadi ibu punya salah apa sama majikanmu? lama. Lama. Berapa tahun? Cerita dulu. Apa itu? Oh, tangan ibu lemas, nggak bisa. Iya, pokoknya kayak kalau Nah, buat megang gitu. gunting itu udah kayak Bahaya Bu kalau megang gunting. berat banget gitu. Salah sakit gunting sendiri. Jadi dibuat tangan ibu lemas, nggak bisa kerja, akhirnya ditaruh kerjaannya. Targetnya biar apa? Tutup saja. Tutup saja. Oh biar usaha ibu tutup, usaha penjahitnya. Bukan yang nyuruh itu siapa? Iya makanya yang nyuruh siapa? Perempuan itu siapa? Y, mengandung huruf Y. Umurnya lebih tua atau lebih muda dari ibu? 40-an. 48. Umurnya 48. Ibu berapa usianya, maaf? 47. Oh ya berarti di atas ibu setahun. Ya termasuk sebaya ya. Jadi kamu nih laki atau perempuan? Aku ini laki. Perwujudannya seperti apa? Yang dia lihat Kecil, bocah. Kamu ada berapa? 2. Oh iya benar, Bang Lima bilang tadi. Ada 2 anak kecil. Terus cara kamu masuk ke badan ibu bagaimana? Dengan cara apa? aku bisa masuk dari mana saja. Dikirimnya lewat apa? Apa kamu ada dalam bungkusan itu, pocong itu? Itu bukan tempatku. Oh, lalu tempatmu di mana? Tempatku Oh, yang disebar itu ibu lihat ada apa? Oh, garam, Kamu lewat garam yang disebar itu? Iya. tanah kuburan. Ibu pernah nemu tanah kuburan? Kemarin sih diobatin orang gitu. dari Bagian darimu ada 2 nih yang ditabur orang, garam dan tanah kuburan. Kamu yang mana? aki sing menjatuhkan. Oh, akes yang menjatuhkan, berarti banyak yang ingin menjatuhkan ibu. Iya. Nih sekarang saya fokus ke kamu. Kamu kan tadi bilang yang ngirim perempuan. Tujuannya apa kamu Tujuannya dikirim? apa gitu? Hah? Muhammad Dasku. Oh,
Ibu sering pusing. Iya Sering benar, banget. makanya direkam. Kemarin juga 2 hari baru tumben sih, biasanya nggak pernah. Nah, aku nanya nih, ibu mau kesini dibuat apa? Mau sakit? Itu kerjaan siapa? Ada lagi selain kamu? Siapa? Allah. Ini kayaknya Ismi udah. Tuh, wis. Iku. Siapa itu? Kenal kamu? Yo. Siapa yang di badan Ismi? Teman kamu bukan? Sing teman-temanku. Si. Targetnya dari orang yang sama. Kok kamu nyusu sih? Aku nggak ngerti deh. Apa tujuan nyusu? Kok disuruh nempatin doang, kenapa pakai nyusu segala? Yo. Masih cilik. Karena masih kecil dia merasa pengen nyusu. Mungkin ke sana aja. Oke, kita sekarang mau menginterogasi Ismi. Ini siapa ya? Assalamualaikum. Siapa ini? Kamu rombongan dari yang tadi ya? Aku lagi turu kok dikukatangi. Awakku kesel. Ibu yang dirasakan suka capek kan? Iya kayak Nah gitu. ini. Undasku ngeluh. Apa yang Kok dirasakan ibu? dikukatangi. Aku ki arepe ki turu ae. Kenapa kok harus tidur terus? Ibu kan ada kerjaan. Motone ki yo arepe rapet. Bawahnya ngantuk terus. Iya makanya gitu, pengennya di tempat tidur aja. Tuh, pas tidur kayak gitu tuh, disusuin sama dia. Aduh. Jadi kamu ini siapa sebenarnya? Kaitannya apa dengan ibu? Wis suwe kaitane kok diurut-urut suwe. Iya ngapain gitu, kenapa kok bisa? Lah yo ngopo? Awakmu dhewe gelemon. Maksudnya? Aku ki nuturke awakmu ben awakmu melu. Melu? Iki piye to? Arep diomongi, aku ya gelem ngomongi. Iya, Tapi aku disalahno. Emang siapa yang nyalahin? Siapa yang nggak boleh ngomong? Justru kamu dipanggil itu biar ngomong. Kita butuh informasi. Jangan ngantuk dulu, cerita dulu. Tak omongi sih. Ya, ini anaknya ibu, Fahmi Ini namanya. anak saya Fahmi. Aku ngerti kowe kok irenge padha karo pakmu. Tapi awakmu ki yo apik. Melas yo pakmu. Apa yang terjadi dengan ayahnya kok dibilang melas? Yo mugi-mugi diampuno Oh, dosane. karena sudah almarhum. Amin, amin. Maaf, ini dengan siapa ya? Apa dari leluhur ibu? Pokoke iki ngertine ngene kuwi lah. Berarti panggil mbah aja ya? Ini siapa? Ayo nanya Mbak. Awakmu ki sapa? Wis jejak pikirane burung. Pikiranmu piye pikirane? Iya gimana sih, nggak ngerti. Ora duwe pikiran sing tenang ngono. Oh, Ibu tuh selalu gelisah. Pikirane ora enek sing tenang ya iya lawong awale urip menungso ki dikeki pasangan iya. menyatu. Nah, dalani urip ki jenenge kehidupan diawali saka kono. Pada saat pernikahan awal dulu, Yo. yang pertama. Awale ki nikah kawin ki enek permasalahan sing ruwet. Betul. Awakmu urung enek. Nggih. Mbokmu ki mutuske keputusan ki sing ngabot sing marai dua keluarga ribut. Emang gitu, Bu? Jadi saya kan awalnya memang nggak ada rasa suka sih sama Ayahnya. sama ayahnya gitu. Tadinya saya udah punya tunangan gitu, udah tinggal nungguin hari hanya. No iki lo wis dijaluk karo wong liya nih. Terus? Wis Iya. dikunci, dhek wis gelem, keluargane wis gelem. Lah piye kok dhek Memilih orang lain. karo wong iki kok malah marahi kok dadi. Iya makanya saya Sing nggak tahu iki dhek tiba-tiba. mutusno. Ah, ngono. Dadi ngene aku salam sek sepurane aku ki ngomong. Salam sek kagem sing duwe omah sek. Malangit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soale iki kan sing duwe muslim. Nggih. Aku ngucapno salam, aku tak nerangke apa sing dadi permasalahan saka awal-awal mlakune kehidupan wong iki. Nganti morat-marit ganti wong, morat-marit ganti wong, morat-marit ganti wong, ora ono sing genah. Gimana? Sejak pernikahan awal dia menikah itu sudah jadi permasalahan. Tak kandhani, awakmu wis dijaluk karo wong sing jenenge
dia sudah dipinta oleh seseorang, dilamar. sudah dipinang dan dilamar, berarti menandakan kesediaan bahwasanya dirimu sudah mau dan menerima dimiliki seseorang. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seseorang dan beliau memutuskan hubungan yang sudah seharusnya tinggal hari-harinya saja. Sudah menentukan hari Iya. terputus. Tenangkan dulu dirimu, sejak cerita ini kamu baru mengerti. Iya, emang ada yang ngasih tahu. Anakmu ini biar tahu permasalahan. Ibumu dulu sudah dilamar seseorang. Kamu melamar seseorang, tetapi kekasihmu ini, calon istrimu, tiba-tiba membatalkan lamaranmu, lebih memilih orang yang baru dikenal, yang dia sendiri tidak tahu siapa dia, pekerjaannya pun tidak ada. Tiba-tiba dia memilih orang ini. Apakah kamu kecewa? Kecewa. Pasti kecewa lah. Itu yang terjadi. Entah kenapa sejak pertemuan itu dia tidak bisa melupakan orang itu. Maafkan saya menceritakan hal ini, menarik hatimu supaya kamu lebih memilih dirinya. Kok ternyata bisa lepas saat itu? Nggak tahu, tiba-tiba saya Padahal tadi- kamu mencintai sangat dulu betul. dan dia berharga untukmu. Akhirnya kecewa. Kau adalah korban dari ketidakpastianmu itu. Kenapa? Karena agamamu pun sudah berpesan melalui nabimu bahwasanya jangan pernah meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, dan jangan menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaramu sendiri. Itu adalah perkataan nabimu. Itu berat, sakit hatinya. Dari satu sisi kau terkena, dari lain sisi kesakitan bukan hanya Dia masih asik nyusu tuh. Ini bocah. itu, berkaitan dengan sebelah pihakmu yang lain, karena kau akan ditemukan oleh orang-orang yang rusak juga. Iya. Maksudnya gimana? Jadi apa ya, saya ketemu sama orang tuh ya kayaknya orangnya tuh Rusak semua. rusak banget gitu loh. Rusak tuh maksudnya gimana? Apa ya? Pemabuk, pemujudi atau gimana rusak? Itu kayak gitu. Nah terus ini bener-bener seolah-olah kayak pengen manfaatin saya itu bener. Itulah, jadi dia dikunci supaya dia tidak bisa merasakan kebahagiaan sebuah pasangan yang harmonis. Iya, jadi saya ngerasa kok saya selalu ketemu sama orang kayak gitu sih. Gitu. Kadang Sebenarnya percaya, pasangannya kok nggak ada yang bener ya gitu ya? Karena semua ini menguji dirimu supaya kamu itu untuk memperbaiki dirimu. Introspeksi. Apa yang terjadi padamu sesungguhnya adalah manusia itu harus mengingat janjinya. Oh iya. Berarti berkaitan dengan masa lalunya itu ya? Janji harus dipertanggungjawabkan. Tanda-tanda orang yang munafik apa? Orang yang selalu ingkar Ingkar janji janji. di antaranya. Ini sebagai bahan introspeksi ibu ya? Dan ini pelajaran untuk yang lainnya. Setiap keputusan harus siap. Jangan seperti orang yang tidak punya ketetapan. Terus ini yang nyusu ini kok masih ngikut sampai sekarang? Karena dari segala arah. Kenapa? Karena pintu itu sudah terbuka dalam kehidupanmu sejak awal. Kekecewaan, ingat, bila kita menyakiti orang lain, kalaupun orang lain itu tidak dendam terhadap kita, tetapi dunia ini, alam ini memiliki makhluk yang kita tidak bisa lihat, dan dia akan menempati ruang itu untuk mengisi kegagalan dalam hidupmu. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Kenapa kamu tidak bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, terhadap janjimu sendiri? Jangan menyalahkan, semua sudah keputusan Allah.
memang. Tapi kamu sendiri yang memilah mana. Allah itu selalu memberikan pilihan kepada hambanya. Iya, iya. Mau yang mana kamu? Mau yang enak di mulutmu tapi sakit di badanmu? Atau mau yang terasa pahit tapi sehat untukmu? Itulah awalnya anakku. Maaf, ini yang putri apa yang kakung? Kakung. Oh, yang kakung dari Mojokerto ya? Ibu nanya aja. Dari siapa, Mbah? Dari siapa? Mbah Sinten. Makhluk di badan akhir sudah dikeluarkan Panglima, sudah Saya dinetralisir. itu yang berhuruf S. Mbah kakung hurufnya S. Dari jalur ayah atau ibunya? Ibu orang tua dua-duanya dari Mojokerto. Dengarkan apa perkataan orang tuamu. Karena kau wanita, dengarkan perkataan orang tuamu. Orang tuamu adalah pembicara yang baik untuk hidupmu. Itulah perempuan. Karena perempuan itu diputuskan oleh orang tuanya. Berbeda dengan anak laki-laki. Bapakmu orang baik. Dari jalur ayah berarti. Jadi ibu pernah Diam, bapaknya ibu tapi pendiam. tegas. Ya gitu Bu ya. Ayahnya ibu. Ini Mbah Kung yang huruf S ini berarti dari jalur ayahnya ya. Bapak. Jadi apa? Kau tahu dari arah ini kau dapat, Dua arah. dari enggak? arah yang sebelah Ada satu lagi. kau dapat. Jadi kau tertimpa. Maka itu sesuatu yang positif, yang baik, sulit sekali dekat denganmu. Iya ya. Ingat, Betul. mereka baik tanpa ikatan. Betul, makanya sekarang saya dekat sama cowok, sekarang saya takut. Saya juga sering ngomong sama Kenapa agar dirimu hancur dan kau larut dalam perzinahan supaya kau tidak ada ikatan yang suci karena kau sudah melupakan awal dari perjalananmu. Merupakan masalah anakku. janji ya. Ini pelajaran untuk yang lainnya. Iya ya. Masalah janji itu benar-benar harus. Kenapa? Jaga. Itu pesan nabimu. Jangan pernah kecuali jika yang meminangmu melakukan hal yang tidak baik, melanggar agama. Kau berhak untuk memutuskan pinangan itu. Tuh ditergila-gila dulu, Mbah. Tapi kau berubah sekali. Sebenarnya keluargamu sudah mengetahui ini, tapi kau tidak mau mendengarnya. Oh. Benar kan? Orang tua ibu mungkin pernah Iya, nasihatin. waktu itu cuman saya udah ke ini banget. Udah sama cinta ayah. banget sama ayahnya Iya, itu. sampai saya ngorbanin Iya. semuanya. Jadi setelah itu tidak ada yang baik. Iya, betul. Sampai saat ini. Jadi tolong kau pun juga harus membersihkan dirimu Makanya- dari segala sikap dan perkataan kita yang menyakiti orang lain. Berat bila kita sudah membuat manusia itu kecewa. Allah itu Maha Pemaaf, tapi manusia pasti akan dibisik-bisikkan oleh bangsa yang memang diciptakan untuk menguji manusia. Jangan ampuni dia, supaya seharusnya dia yang terzolimi mendapatkan pahala, tapi akhirnya dia menumbuhkan dendam di dalam dirinya. Jadi ingatlah, wahai para wanita-wanita muslimah dan para laki-laki, wanita yang sudah dipinang, maka kalian harus menjaga amanah itu. Janji. Jaga pandanganmu. Dan laki-laki, jangan sekali-kali kau meminang wanita yang sudah dipinang. Jadi sekarang perbaiki dirimu. Kenapa? Karena kau pun dititipkan sesuatu di badanmu oleh keluargamu sendiri. Yang ibu bilang untuk penjagaan itu mungkin. Itu ya Mbah? Ya, karena memang dia itu bekerja keras sejak dulunya. Berjuang, sudah terbiasa jauh dari orang tuanya. Kau tahu yang ditanam menuntut balasan terhadap dirimu. Kau tidak tahu makhluk dari mana itu, maka dia menyusup padamu. Oh iya ya. Sebagai balasan aku sudah menjagamu supaya kau tidak terjatuh. Tapi tidak ada yang bisa. Penjagaan hanya pada dirimu sendiri. Minta perlindungan langsung dari Jangan ikuti hawa malas di dalam dirimu. itu. Malas beribadah, malas berjuang, semuanya ada pada dirimu. Jadi memang ada gangguan dari makhluk, tapi yang punya badan juga harus ngelawan gitu ya Mbah? Ya, Tapi saya ngerasa Dan udah susah orang. digerakin gitu. itulah yang terjadi. Kau tidak bisa kemana-mana. Iya. Kau tidak bisa melangkah
ke kehidupan yang normal seperti mereka di luar sana. Apa yang kau lihat dari ibumu? Ngomong Fahmi. Ngomong ada yang ini. Nggak tahu. Dia terpisah lama yang? Ini baru ketemu berapa? 2 tahun ini? 1,5 tahun 1,5 sih. tahun. Kan dia ikut ayahnya. Itulah kau seorang ibu. Kau jauh dari orang Kan nggak tuamu boleh dulu itu Mbak. dan Saya kau tembak jauh aja nggak dari boleh. anakmu. Kenapa? Karena dia ingin memiliki hidupmu supaya kau sendiri. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya mengingatkanmu. Kenapa? Mereka memang datang untuk mengujimu, untuk memilih mana jalan yang baik dan yang buruk. Keputusan semua ada pada diri kita masing-masing. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Sebab kita pun kembali kepadanya, kita yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Karena dia pun punya tanggung jawab terhadap dirinya. Masing-masing ya. Maka jangan pernah menyalahkan orang lain. Berarti langkah selanjutnya harus dibersihkan ya, Mbak? Bersihkan dirimu, hormati ibumu, jaga dirimu. Dan pelajaran yang terpenting untukmu. Udah menikah, Fahmi? Belum. Kesian sih, nggak ada yang marahin hidupnya. Pelajarannya apa Mbah buat Fahmi, Mbah? Pelajaran untukmu adalah perbaiki dirimu, rawatlah dia sebaik-baiknya. Karena dia tanggung jawabmu. Jadi inilah kesempatan Dan Bu. kau bisa belajar dari kehidupan ini untuk kedepannya. Kesempatan untuk menembus yang terpisah. Jangan pernah mengambil yang sudah dimiliki orang lain. Jangan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain, itu Fahmi pelajarannya. Karena kau pun tidak mau itu terjadi pada hidupmu, bukan? Iya. Tidak mau, bukan? Kau berpacaran dengan perempuan, perempuanmu diambil orang lain. Sakitkah hatimu? Sakit. Cukup, itu saja. Jangan pernah merebut yang bukan milik kita. Jangan pernah merebut sesuatu yang sudah dimiliki oleh saudaramu sendiri. Ini pelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena kita akan diuji. Maka mereka datang kepada hidupmu. Dan ingatlah, jangan mengulur waktu kepada siapa yang sudah meminang pasangannya. Karena apa? Ujian akan datang dari segala arah. Kebimbangan, kecemasan, kebosanan, Sentuk agil dan juga nih. perzinahan akan mengujimu. Kenapa? Itulah yang terjadi. Kau pun merasakannya. Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk memecah belah di antaranya. Kau perbaiki dirimu karena kesehatan pikiranmu, jiwa dan ragamu itu dari jiwamu sendiri. Ibu. Kau wanita hebat, wanita yang baik, wanita yang berjuang sendiri. Maka aku yakin kau bisa melawannya. Amin. Untuk membuka semuanya. Bisa. Insya Allah Mbak. Aku yakin kau bisa. Perbaiki ibadahmu yang kita anggap sepele, Benar. tapi besar manfaatnya. Iya. Karena hanya sholatlah yang bisa menolong kita. Mbak, jadi saya sakitnya itu karena dari kiriman-kiriman gitu. Ya, atas perbuatan kita. Dari masa lalumu dan juga saat ini. Orang-orang yang dekat denganmu sampai saat ini mereka juga semuanya tidak baik terhadapmu. Kau mau ibumu bahagia? Iya. Mau. Iya. Mau. Banyak yang harus kau perbaiki. Berbuat baiklah terhadap diri sendiri. Sayangi Tapi dirimu. jangan pernah mengharap pujian dari orang lain. Biarkan orang lain mengatakan hal yang buruk tentang kita. Tapi lakukan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Jangan menyakiti diri sendiri. Jangan meremehkan diri sendiri. Dan jangan berbuat buruk terhadap diri sendiri. Kalau kau mau dianggap baik, karena kau punya kewajiban. Mana yang harus kau pilih, mana yang harus kau tinggalkan, mana yang harus kau ambil. Semuanya ada pada dirimu sendiri. Kau sudah terkunci oleh sesuatu yang negatif di dalam dirimu. Maka yang positif sulit masuk ke dalam kehidupanmu. Jadi saya apa tuh harus sudahlah gitu. Kayak masa bodoh gitu. Bukan masa bodoh sih. Gimana? Pokoknya kayaknya udah lelah Mudah aja berputus gitu kan. asa. Putus asa ya. Tapi dia berani mengambil keputusan
yang seharusnya tidak boleh diambil. Orang lain melihat kita itu bagaimana kitanya, pikiranmu, hatimu, maka insya Allah akan menjadi penerang untuk dirimu sendiri. Iya Mbak, saya nggak mau kalau misalnya nikah terus gagal lagi gitu, saya nggak mau. Itulah. Dan kau pun tidak boleh kalau kau masih terjalin satu ikatan, kau berhubungan dengan orang lain. Terima kasih, itu saja. Hati-hati. Bang, Kau- ngapunten, Anglet, itu kamar saya yang di atas dapur dan kamar mandi itu apakah pengaruh? Ada apa di situ? Enggak sih, cuman kata orang kan apa karena saya sering kayak gini apa pengaruh itu gitu. Kau tidur bukan di dalam kamar mandi, bukan? Enggak sih. Lalu apa permasalahan? Apa sih ada? Kau dengarkan perkataan orang lain. Ada bunyi-bunyi atau Apakah agamamu melarang kau membangun kamarmu sendiri di atas dapurmu sendiri? Bagaimana menurutmu? Nggak masalah sih. Karena keadaan rumahmu memang segitu itu. Lalu salah. Yang salah adalah doa dalam hidupmu yang kurang kau masalah. panjatkan agar rumahmu menjadi berkah. Itu tergantung dari penghuninya itu sendiri. Ingat, rumah itu tergantung dari penghuninya itu sendiri. Mau berkah atau tidaknya rumah kita, yaitu dari ibadah kita sendiri, bukan dari orang lain atau dari sudut peletakan Iya. tata ruang kita. Tidak. nggak ada masalah dengan tata ruang ya? Yang penting sesuai dengan keadaan rumahmu. Iya bisa ada. Mau adanya memang bagaimana? Tidak ada larangannya. Oh, Hanya doa yang kurang, iya. ibadahmu yang kurang, keyakinanmu yang kurang terhadap Tuhan. Keyakinanmu yang kurang terhadap Tuhanmu di dalam Lelah hidupmu. juga sih kadang gitu kan. Mbak kok terasa sedih gitu? Sedih karena dia jauh sekali keyakinannya. Seakan dia sudah kurang percaya lagi. Jangan nak, tidak boleh itu. Hidupmu tidak akan berubah. Tidak akan berubah jika kau tidak merubahnya. Iya. Kembali kepada Tuhanmu. Dialah yang maha kuasa atas hidupmu. Baik buruknya tergantung dia. Dialah yang memberikan semuanya, bukan siapapun. Semua atas izinnya. Pami apa yang dirasakan? Kok tadi aku lihat Pami sedih. Kamu kenapa? Yang buat kamu sedih apa? Enggak apa. Orang tuamu tetap orang tuamu. Mereka semua menyayangimu. Kau hidup tergantung dirimu sendiri. Baik buruknya kita jangan pernah menyalahkan orang tua kita. Tapi kita sendiri, kau sudah dewasa. Kau bisa menentukan hidupmu dan memilah mana yang harus kau ambil dan mana yang harus kau tinggalkan. Orang tuamu sebagai contoh untukmu, sebagai bekal hidupmu. Gitu Pami. Karena orang tua adalah cerminan bagi anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut langsung pengobatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفور وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل من القرآن واسم رحمته للمؤمنين وللظالمين إلى حسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Zikir Bu, matanya kemana? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Ayo, ayo zikir.
Sikit bilang Allah atau baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Bu, zikir Bu. Ayo zikir Bu, zikir. Allah, Allah, Allah. Ayo zikir. Ya. Zikir Bu, zikir ayo Bu. Baca doa. Matanya ke Panglima. Baca doa. Baca tiga baca. Subhanallah. Baca. Subhanallah. Kalau susah Allah aja. Susah ya dia. Ayo Bu, Allah aja kalau enggak. Allah terus harus usaha Ibu. Semangat Bu, lawan. Allah terus. Lawan deh. Allah. Bagus. Ayo terus. Allah. Ayo Bu, Allah. Lawan deh. Lawan Bu. Lawan deh. Mulutnya kayak dikunci nih. Nggak boleh ngomong Allah nih. Lawan dia. Kurang ajar nih setannya nih. Terus saya zikir ya. Allah. Ya, alhamdulillah Ibu sudah diterapi dan sekarang saatnya mandi air doa. Nah, kali ini tidak memakai gentong karena Ibu sedang menstruasi. Jadi kita pakai ember saja. Ya, alhamdulillah misteri kehidupan dari Ibu Lili sudah terungkap, akar permasalahan dari keluhannya juga sudah diketahui. Dan sekarang Ibu yang dirasakan apa? Udah agak sedikit tenang gitu sih Mbak. Ibu tenang. Iya. Terus sakit kepala gimana sekarang? Mukanya langsung berubah tuh. Mukanya Kinclong, bersinar. Iya. Terus tadi Ibu coba bilang Allah. Allah. Itu bisa. Tadi waktu di terapi tuh saya udah teriakin, ayo Bu, Allah, Ibu kayak kekunci gitu. Iya, susah Gimana banget. tadi rasanya gimana? Apanya di sini tuh susah banget saya mau Ada dalam ngomong hati Allah. pengen ngomong. Ini udah nyebutin Allah gitu, tapi kok di mulut saya susah banget gitu. Ini perumpamaan ya, ketika ada gangguan itu biasanya begitu Bu. Nah Ibu sebagai yang punya badan, Ibu harus lawan gitu. Jangan nurut-nurut Ya, aja. tapi beliau memang nggak berdaya ya. Pada saat itu. Kayak anak kunci ya rahangnya. Iya gitu, kayaknya udah susah Kaku banget, ya? makanya sampai Kayak kaku gini-gini doang. Kayak butuh bimbingan. Nggak bisa. Kalau sekarang coba Allah. tuh. Sekarang Qul a'udzu birabbin nas. tuh. Mudah-mudahan setelah ini Ibu bisa mengendalikan diri. Kalau ada bisikan apa jangan didengerin, harus dilawan. Apalagi sudah dikasih doa untuk amalan Ibu, untuk bisa Ibu harus diamalkan sebaik-baiknya karena itu untuk senjata. Iya. Ya Bu ya. Apa kamu kesan-kesannya Pak Mi? Jangan malu, ayo ngomong.
Kan kamu Enggak. sudah lama nih berpisah sama mama. Ada momen sekarang kamu harus Iya. bertemu dengan mamamu, ada kesempatan untuk kamu berbakti. Gimana perasaannya? Perasaan gimana? Setelah tahu Setelah melihat tadi pengobatan, melihat semua yang kamu ketahui yang sudah diceritakan, mungkin ada beberapa yang kamu tidak mengetahui kan? Iya. Sekarang kamu udah Ya, mengetahui Mas, ya. yang sebenarnya gitu. Masalah Apa ayahnya. yang kamu rasakan apa gitu? Ya lega dah, lega. Kamu Ya, menerima kenyataan ini gitu. Ya, ya mau gimana lagi ya? Iya. Berarti harus ikhlas ya. Cerita kehidupan di alam dunia ini ya banyak peristiwa yang mungkin kita sendiri tidak bisa memilih. Kita mau dilahirkan dari siapa, mau jadi apa, mau jadi anaknya siapa, mau bagaimana. Tapi ya kita dikasih akal yang sangat istimewa dan pikiran sama Allah Ta'ala untuk memilih jalan terbaik buat hidup kita. Itu senjata sebenarnya, akal dan pikiran kita itu. Ya kan, karena Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Tidak mungkin kita itu pinter tanpa belajar. Tidak mungkin kita itu bisa menjadi sesuatu yang baik tanpa kita yang memang berjalan di jalan yang baik. Makanya akal dan pikiran kita manfaatkanlah sebaik-baiknya, ya kan, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Lakukan yang terbaik, insya Allah bermanfaat buat semua orang dan diri kita sendiri terutama. Itu aja sih. Ingat pesan Mbah ya, kamu nggak boleh menyalahkan siapapun, orang tua harus tetap dihormati dan Boleh kayak didoakan. gitu ya, nggak boleh merebut-rebut. Oh ya, satu lagi, jangan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Semoga kamu jadi orang sukses nanti ya. Amin. Ya, baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari netizen dan Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.